Skors dicabut Bang Latif, kita Iya. lanjutkan lagi pembicaraan kita di polemik. Iya. Kita, Bu Leli. Bu Leli, Iya, Mbak ada Dea. pertanyaan Bu Leli begini, sudah banyak silaturahmi para pihak dilakukan. Bahkan Presiden sudah menyerukan kepada para ulama untuk memberikan ketenangan, menuduhkan kaum ulama, umat-umatnya. Tetapi demo tetap berjalan Bu. Menurut Ibu apa yang membuat tetap berjalannya demo? Apa yang terhambat di sini? Saya itu pernah menemukan bahwa di Indonesia itu tidak ada satu model komunikasi politik apapun yang kita anut. Sehingga satu-satunya model adalah tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model itu adalah model? Ya, Jadi ya. modelnya bernama tidak ada model. Tidak ada model. Tidak ada model. Jadi pembicaraan pertama bertiga tadi sejuk, keempat juga. Hanya karena kesilapan satu kata soal diundang dan atau dipanggil, tiba-tiba suasana seolah-olah akan berubah seperti itu ya. Artinya ini menunjukkan komunikasi itu bukan panacea untuk menyelesaikan semua persoalan. Begitulah yang harus kita bayangkan yang akan terjadi di lapangan. Iya. Kalau seandainya tadi yang dibayangkan oleh bapak-bapak semuanya yang demo, saya justru mengatakan bukan demonstrasi tapi unjuk rasa. Unjuk rasa. Oke. Karena konotasi demonstrasi, unjuk rasa sama gerakan protes itu berbeda. Oke. Yang dilakukan oleh umat muslim yang mewakili ini adalah unjuk rasa. Oke. Jadi bahwa rasa mereka itu yang diobok-obok ya, sehingga ini memerlukan penyelesaian yang apik, yang ciamik. Nah, saya tadi membayangkan kalau demo itu dikelola sedemikian rupa, ada pertemuan sebelumnya dengan yang akan berunjuk rasa dan yang mengawasi, maka sebenarnya Pak Aparat tidak perlu turun tangan. Cukup polisi tidur sama patung polisi dan polisi cilik yang mengawasi. Iya. Nah, bahkan menurut saya para pengunjuk rasa malah lebih takut sama polisi cilik. Iya. Kan bahaya sekali kalau mereka melakukan hal-hal yang di luar yang direncanakan. Oke. Karena saya yakin sekali apa yang direncanakan itu merupakan segala sesuatunya yang memang keinginan untuk membuat segala sesuatu itu menjadi jelas. Baik. Tetapi pertemuan para tokoh, Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Yusuf Kalla sama Pak Wiranto dan Pak SBY itu merupakan salah satu upaya untuk mempertemukan model tadi. Kalau besok ini berjalan damai, saya pikir ini akan menjadi sebuah model komunikasi politik Indonesia gaya baru yang bisa mempertemukan bagaimana demokrasi itu berjalan dengan sangat cantik. Model apa? Artinya kalau bisa dibicarakan dengan baik, tak perlu unjuk rasa, itu model barunya? Oh bukan. Bukan. Jadi mereka tetap berunjuk rasa, tapi model penyampaian. Jadi tidak ada kalimat yang memancing untuk mereka juga menyadari ada kekerasan. Bayangkan satu kata hanya karena satu kata saja bisa terjadi. Bapak bisa membayangkan besok bagaimana? Itu bukan karena kata itu. Saya jadikan intro saja kata itu. Tapi saya tidak setuju dari awal bahwa ini semua sudah dikanalisasi. Saya sudah sampaikan kami ke polisi, ke DPR, MPR. Jadi Cuma ada pertemuan ya Pak ya? Pertemuan luar biasa. Jadi bukan kami nggak percaya Pak. Kami ini capek-capek. Untuk meminta jadwal saja bukan mudah itu. Tapi kami terus sabar sampai ketemu pimpinan DPR, pimpinan MPR, dan Komisi 8, Komisi 3. mengumpulkan massa yang banyak itu juga tidak mudah. Bahwa ada kesamaan satu pandangan untuk bisa sama-sama turun ke jalan itu juga tidak mudah. Tapi tidak mudah juga untuk mengawasi gerakan massa yang perilaku individual itu segera berubah ketika mereka berada dalam kerumunan. Itu yang jadi soal. Nah, saya pikir bapak-bapak secara bijak bisa mengawasin itu. Meskipun secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak turun, tapi secara individual Pasti warga turun. NU, warga Muhammadiyah pasti turun, saya lihat. Dan mereka harus mempunyai pribadi yang menggambarkan organisasi itu. Saya adalah orang Muhammadiyah, nenek saya dulu juga adalah ketua Asia di Tanjung Enim Pak, di Palembang sana. Jadi saya merupakan bagian dari sana. Saya ingin melihat inilah model komunikasi politik Indonesia, satu saja, cara berunjuk rasa. Nanti bapak-bapak yang akan menemukan ada model lagi, ada cara lagi. Demokrasi di DPR seperti apa? Kita melihat perdebatan yang tidak cantik, gebrakan meja dan sebagainya. Sementara pemimpin sidang kita aja dengan lemah lembutnya bisa memimpin sidang kita kan seperti itu. Baik. Gimana Pak Marsudi? Sesungguhnya mau menanyakan yang lebih jelas kepada Pak Ustadz. Silakan. Tuntutannya kan sudah dikabulkan. Tuntutannya apa? Ahok diadili. Ya. Nah, besok Prosesnya dan sudah. sekarang prosesnya kan sudah jalan. Sedang berjalan. Sudah jalan.
Lalu akan ditingkatkan di model mana lagi ini? Wong ininya lagi berjalan. Artinya aspirasi sudah ada yang lagi berjalan. Itu baik. satu. Saya melihat situasinya, situasi kebatinannya, bahwa hilangnya rasa kepercayaan. Kepada? Ya kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Yang ngaturnya atau lembaga yang lembaga hukum yang sekarang ditugasi atau kepada pemerintah. Nah, kepercayaan yang hilang ini kan menjadi harganya mahal sekali. Lah tuntutannya kan sudah, kurang apa lagi? Tapi sekarang tetap, lagi dijalani. Karena tetap tidak tapi percaya. karena masih kurang percaya, apa bener apa enggak ini besok? Iya. Kan begitu. Apa sekedar undangan ini, bukan Itu panggilan. Dilipat gimana ini? Iya. Nah, mungkin begini. Ya. Sekarang bagaimana mendekatkan biar saling percaya. Biar saling percaya, oke. Yang sini dekat, yang sana sono dekat. Semuanya mendekat dan ketemulah dekat-dekatan. Iya, Ustaz, apa? Mumpung ada Pak Polisi di sini. Ya. Jadi ini alhamdulillah kami sampaikan secara transparan. Apa yang kami sampaikan di luar sama yang kami sampaikan Bapak Polisi. Ya. Bahwa kita ini kan bukan lagi di masyarakat zaman dahulu yang tidak ada media. Saat ini apapun kejadian orang akan mengingat seluruh sejarah sebelumnya. Ya. Di Indonesia peristiwa yang seperti ini yang penistaan agama ya. Minimal kalau kata istilah Majelis Ulama Indonesia, ini jelas penghinaan pada Al-Quran dan atau ulama. Ya. Itu baru dari statement ulama, bagaimana MUI, bagaimana ormas-ormas Islam yang begitu banyak. Termasuk Nahdlatul Ulama juga memberikan statement, harus diusut, itu adalah penistaan dan seterusnya. Nah ini kan orang terbawa pada sejarah. Di Bali ada, jelas ya, tersangka dan prosesnya begitu jelas ya. Kemudian sebelumnya ada kasus Monitor, ya tabloid Monitor itu kalau dibandingkan dengan yang sekarang Pak jauh lebih kecil. Arswendo Asmiloto hanya memberikan angket ya siapa tokoh populer menurut pembaca Monitor. Masuklah nama-nama dan di ranking. Sebetulnya andaikan tidak dipublikasikan tidak ada masalah. Atau ketika dipublikasikan jangan masukkan nama Nabi Muhammad SAW. Ini kan wilayah sensitif. Dipublikasikan nama Nabi Muhammad nomor 11, Arswendo nomor 10, ya pastilah orang marah. Itu protes tidak lama, aparat keamanan tangkap Arswendo, diproses dan betul terbukti melanggar 5 tahun penjara. Mengapa perlakuan sekarang berbeda? Ya, itu kan boleh langsung dijawab? Ya. Dan ini juga harus dipahami. Ini kan sebetulnya bukan peristiwa sehari 2 hari, ini kan kulminasi. Ya, itu yang tidak boleh dilupakan. Ini kulminasi bahwa orang merasa selama ini memang Gubernur Jakarta ini sepertinya ya tanda petik kebal hukum. Tidak ada kasus yang begitu terang-benderang termasuk dari BPK yang bisa menjeratnya. Nah, maka kepercayaan itu semakin kurang. Jangankan kepada institusi yang lama, KPK saja mulai tidak dipercaya gara-gara kasus sumber waras, reklamasi dan lain sebagainya. Dan saya ingin catatkan satu hal, bahwa jangan sampai orang membawa ini gara-gara Pilgub atau dia orang Kristen. Tidak. Umat Islam di Palangkaraya, ya di Kalteng, di Kalbar, dipimpin 2 periode gubernur Kristen. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Memang umat Islam dari awal, kalau bisa janganlah orang Kristen. Tapi begitu terpilih, tidak satu kali pun demo. Ya. Jadi, 2 periode. Jadi tidak ada kaitan dengan tidak ada kaitannya. pilkada? Tidak ada kaitan pilkada, tidak ada kaitan dengan agama. Ya. Ini andaikan orang Islam pun yang menyatakan ini, kita akan tuntut. Baik. Ya. Pak Agus, sudah adakah langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk menangani kasus ini? Iya, jadi sejak awal kita sudah lakukan langkah. Pak Kapolri pada satu acara tadi malam juga sudah menyampaikan secara lengkap, secara utuh apa yang kami lakukan sampai dengan saat kemarin. Bahkan mungkin saya tambah sampai dengan saat ini, gitu ya. Dari beberapa laporan yang kami terima itu ada 11 laporan polisi terkait dengan dugaan penodaan agama, penistaan agama lah mungkin dalam bahasanya itu. Kita sudah tangani dari beberapa wilayah, dari beberapa Polda, kemudian dari Mabes Polri sendiri. Kemudian kita kompilir jadi satu ditangani oleh Mabes Polri. Kita tangani sampai dengan saat hari ini, bahkan sebelum saya sampai di studio ini Mas Latif, itu salah satu saksi ahli agama yang diminta oleh pelapor untuk jadi saksi ahli agama, Habib Rizik,
itu sudah kita mintai keterangan, sedang kita mintai keterangan. Nah berarti kan prosesnya sampai dengan hari ini berjalan. Pak Kapolri mengatakan pada besok akan dikirimkan surat panggilan untuk Pak Ahok untuk diminta keterangan pada hari Senin. Saya sudah cek dengan penyidik, betul untuk hari Senin beliau akan dimintai keterangan. Itu pemanggilan pertama berarti? Sudah kedua, Mas. Yang kemarin dengan sudah kerelaan atau datang dipanggil? tapi sudah dipanggil, sudah memang kita akan rencanakan untuk kita lakukan Ya. pemeriksaan. Ya. Hanya beliau mungkin kebetulan ada waktu, beliau masuk. Kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita berharap dengan penyampaian informasi dari kami sebagai pelaksana daripada tuntutan dari masyarakat ini, hendaknya kita berharap ya dari pihak pelapor juga memahami. Saya yakin dan percaya, seyakin-yakinnya, mungkin tidak sebegitu tidak percayanya kepada polisi. Kalau tidak percaya kepada polisi, nggak lapor polisi, Pak ya. Untuk demo. Nah, berarti kan percaya. Iya. Hanya mungkin kok polisi ini kok kayaknya lama gitu kan nggak sabar. menentukannya, nggak sabar. Sedangkan kita sampaikan bahwa proses penanganan perkara kan harus jelas gitu kan. Ada tahapannya juga. Ada tahapan. Kita juga sudah minta keterangan beberapa ahli. Ahli hukum pidana, ahli agama, ahli bahasa. Sehingga jangan sampai nanti, ini yang selalu dikatakan oleh Bapak Kapolri kepada penyidik. Dalam proses penegakan hukum, jangan sampai melanggar hukum. Nah ini, yang tadi disampaikan oleh Ibu. Ya kan salah satu komunikasi sekarang ini apa? Model ya yang tidak ada modelnya gitu kan. Jadi berbalik-balik begitu. Ini yang kita hindari Mas Latif. Mudah-mudahan ya kita berharap saudara-saudara kami yang monitor pada malam hari ini memahami. Kami tetap bekerja dan akan terus bekerja untuk bisa nanti membuktikan kemana ini permasalahan yang sedang kami tangani ini akan berlanjut. Baik. Saya ke Mas Mukti sebentar. Apakah karena Presiden kemarin hanya memanggil organisasi besar, sementara yang mau berunjuk rasa tidak diajak, kemudian tingkat kepercayaan itu tidak menemui titik temu? Ya saya kira masalahnya tidak sekedar itu ya. Kalau itu sebenarnya secara personal sebelum kami bertemu dengan Pak Presiden itu, saya berbicara dengan Pak Mensesnek. Kenapa yang diundang hanya MUI, Muhammadiyah, NU? Terus siapa lagi yang diundang, kata Mensesnek? Undang sajalah elemen-elemen umat Islam yang akan melaksanakan demonstrasi. Gitu. Bahkan sebelum pamitan dalam posisi sudah selesai acara, saya bisikkan kepada Pak Presiden. Pak Presiden saya kira bagus juga kalau Bapak berbicara dengan Habib Rizik. Gitu. Pak Presiden mengatakan, oh begitu ya Pak. Ya monggo, tapi ini usul saya supaya silaturahim itu kan bagian dari cara kita memperbanyak sahabat, memperpanjang umur, memperluas rezeki, ya kan. Dan silaturahim ini kan kalau dalam teorinya Ibu tadi itu bagian dari komunikasi, bahasa agamanya adalah silaturahim. Dan saya kira kalau sudah berkomunikasi silaturahim dengan itu, saya kira mudah-mudahan saja persoalan ini tentu demo tidak boleh dihentikan, tetap harus berjalan. Karena ini bagian dari aspirasi juga. Kalau tiba-tiba demonya besok tiba-tiba berhenti, malah kaget semua orang, ini ada apa ini? Sehingga harus berjalan, jangan tidak berjalan. Sudah ada yang datang dari daerah sampai di sini nggak jalan, nanti jadinya tidak demo, jadinya malah jalan-jalan cuma lihat Monas. Jadi biar jalan saja, tetap aja. Gitu. Mengenai tuntutan, apakah pada pertemuan dengan Bapak Presiden itu juga dipertegas kembali oleh Muhammadiyah atau NU? Ya, kami waktu itu menyampaikan bahwa umat ini ingin agar tidak ada seorang pun warga negara yang dia kebal hukum. Dan umat ingin agar siapapun yang melakukan pelanggaran hukum ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Presiden mengatakan kami akan menjamin proses berjalan dan tidak akan ada intervensi dari Presiden terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu sekarang menurut saya bolanya itu ada di Pak Polisi. Nah, Pak Polisi sudah memproses sehingga waktu itu ada kesepakatan juga, disampaikan juga agar proses itu transparan. Tentu transparannya proses penyelidikan ini tidak seperti transparannya pengumuman takmir masjid mengenai kotak amal, tentu berbeda kan. Ada tahapan-tahapan yang sudah disampaikan, ada yang tidak. Tapi bahwa polisi sudah bergerak, ada progres yang bisa dilihat, bahkan nanti ketika misalnya harus menghadirkan ahli bahasa, kemudian ahli hukum pidana, kemudian ahli IT, itu nanti juga menurut saya Pak Polisi itu juga bisa dimintakan selain dari kepolisian juga dari unsur masyarakat, sehingga kemudian proses itu berjalan dengan baik dan kemudian semuanya merasa bahwa
proses berjalan secara transparan. Tetapi yang perlu kita ingat bersama-sama adalah bahwa proses peradilan ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Karena itu tidak boleh ada intervensi dari presiden, presiden sudah menjamin itu. Tidak boleh juga ada intervensi dari peserta demonstrasi, tidak boleh juga ada intervensi dari MUI, karena dasar kita menetapkan hukum itu adalah hukum yang berlaku di negara kita, yaitu hukum pidana. Karena itu maka tim dari pihak masyarakat ini menurut saya harus menyiapkan gugatan material terkait dengan proses hukum yang sebagus-bagusnya. Kalau gugatan material itu bagus, yang demo 10 dengan 10.000 itu nilainya sama. Karena diperiksa oleh hakim itu adalah gugatan berupa material itu. Nah itu yang disiapkan dengan sebaik-baiknya, kerahkan ahli hukum dari kalangan umat Islam yang terbaik. Tapi menurut saya juga karena ini tidak hanya persoalan umat Islam, penistaan agama bisa ini persoalan bangsa. Iya, tidak hanya persoalan umat Islam. Karena itu maka ya tentu supaya ini juga menggambarkan bahwa ini adalah masalah bersama bangsa Indonesia, tidak hanya masalah umat Islam, bagus juga kalau persoalan penistaan ini menghadirkan pakar hukum dari agama lain. Karena suatu saat juga mungkin terjadi pada konteks yang berbeda. Misalnya di Papua, konteksnya kan berbeda yang kita alami sekarang. Sehingga oleh karena itu maka ini adalah masalah bangsa, ini bukan masalah umat Islam dengan negara secara face to face, tapi ini adalah persoalan bagaimana negara bisa menjamin bahwa orang itu bisa melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan negara melaksanakan fungsinya, yaitu pertama adalah fungsi memfasilitasi, yang kedua fungsi melindungi, dan yang ketiga fungsi menjamin bahwa semua orang bisa melaksanakan ajaran agamanya secara aman dan menghormati satu dengan yang lain. Fungsinya kan itu sebenarnya. Dan ini masalah bangsa, bukan hanya masalah antara umat Islam dengan Pak Polisi, bukan hanya masalah MUI dengan Pak Presiden, tapi ini persoalan kebangsaan kita secara keseluruhan. Itu dia poinnya, persoalan kebangsaan. Dea? Negara Indonesia negara hukum, persamaan di hadapan hukum itu yang dicari kedua belah pihak. Kita akan bahas lebih lanjut Bang Latif. Pemirsa, polemik akan kembali.